Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Madona dengan NIM 111230148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencegahan bencana teknis rekayasa. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, bencana teknis itu dapat terjadi akibat kegagalan sistem rekayasa seperti kesalahan desain, kelalaian operasional, pengawasan lemah, ataupun ketidakpatuhannya terhadap standar keselamatan. Hukum dan regulasi itu berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, pengendalian risiko, serta penegakan untuk minimalisir peluang terjadinya kegagalan teknis. Lalu peran hukum dan regulasi di sini dalam pencegahan bencana teknis, yaitu yang pertama adalah standarisasi teknis, misalnya adalah SNI, yang berguna untuk mencegah kegagalan struktural. Lalu menurut Kementerian LHK, perizinan dan AMDAL yaitu sebagai alat dalam kajian risikonya. Lalu adanya pengawasan dan inspeksi untuk memastikan kepatuhan, mitigasi resiko seperti SOP keselamatan dan sistem peringatan dini, penegakan hukum untuk memberikan efek yang jerah, serta akuntabilitas untuk memastikan tanggung jawab teknis dan administratif. Lalu untuk kasus yang pertama, yaitu ada kasus di Indonesia, yaitu terjadinya kawah ijen gas purging incident di tahun 2018, yakni adanya pelepasan gas SO2 dan H2S yang mendadak dari kawah ijen. Akibatnya menyebabkan iritasi dan pernapasan serta evakuasi warga. Jadi wisatawan dan penambang saat kejadian tersebut itu terkena dampak karena posisinya sangat dekat dengan sumber gas, di mana kawah ijen sendiri merupakan tempat wisata. Faktor teknisnya itu disebabkan oleh adanya peningkatan tekanan gas vulkanik, lalu adanya akumulasi gas akibat hujan dan pola angin, serta aktivitas manusia yang terlalu dekat dengan zona bahaya. Nah, analisis kelemahan pada regulasi di insiden tadi, yang pertama adanya standarisasi keselamatan wisata vulkanik yang masih lemah. Lalu menurut PVMBG, sistem early warning yang terbatas sehingga adanya kebocoran gas atau gas purging itu tidak terdeteksi. Lalu adanya pengawasan zona bahaya yang tidak konsisten, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Lalu pencegahan secara hukumnya, yang pertama dapat dilakukan dengan penerapan ketat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan bencana. Lalu yang kedua, dapat kewajiban pemasangan sensor gas dan sistem peringatan dini dalam hal mencegah terjadinya bencana yang terulang. Lalu yang ketiga, penegakan undang-undang kepariwisataan, yaitu yang tentang terkait keselamatan pengunjung. Yang keempat, pengaturan zona rawan bencana melalui perangkat daerah setempat, misalnya RT, RW. Yang terakhir, dapat dilakukan pelatihan rutin dan SOP darurat yang wajib bagi para pengelola wisata. Selanjutnya ada ini contoh kasus internasional, ini Fukuoka sinkhole di Fukuoka, Jepang. Jadi di November 2016 terjadi sinkhole itu di downtown Fukuoka. Ini ukurannya adalah 30 kali 27 kali 15 meter. Penyebabnya itu diduga karena kegagalan stabilitas tanah akibat adanya pekerjaan terowongan subway atau kereta dalam tanah. Dampaknya seperti yang dapat dilihat di gambar, yaitu ada kerusakan jalan, terus ada pengalihan lalu lintas, serta terganggunya pemadaman utilitas listrik. Nah, analisis kelemahan regulasi penyebab insiden ini, yang pertama, pengawasan geoteknik selama proyek terowongan yang kurang intensif. Lalu yang kedua, menurut Suzuki dan Watanabe, tidak adanya mekanisme real-time monitoring terhadap tekanan tanah pada wilayah proyek pengerjaan. Yang terakhir, adanya ketergantungan pada asumsi desain tanpa adanya cek validasi pada lapangan. Lalu pencegahan hukumnya itu dapat dilakukan. Yang pertama, pemerintah dapat memperketat standarisasi konstruksi terowongan pasca kejadian. Lalu diperlukannya kewajiban monitoring geoteknik secara real time selama proyek berlangsung. Yang ketiga, audit keselamatan wajib
sebelum konstruksi berlanjut. Yang terakhir, penguatan mekanisme akuntabilitas antara kontraktor serta pemerintah lokal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.